Ini adalah SUV listrik pertama dan calon SUV listrik yang bakal dijual sama Jetour di Indonesia. Ini adalah Jetour X50e. Seperti apa? Go. Go. Feel like I should go. Feel like I should, feel like I should, feel like I should, feel like I should go. Jadi di IMS kali ini, Jetour Indonesia tuh nggak bawa mobil-mobil yang sudah dijual seperti Daishing ataupun X70. Di sini juga ada Jetour X50e. Dan mobil ini adalah mobil listrik pertama dari Jetour yang akan dibawa ke Indonesia. Jadi sementara statusnya display aja dan sekaligus survei. Jadi kalau kalian merasa emang mobil ini harus masuk ya datang aja ke IMS, isi aja surveinya kayak mobil ini gitu ya. Sayangnya kali ini kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Infonya sebenarnya mobilnya udah setir kanan sih, tapi udah dikasih kaca film tebel banget dan kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa lihat dalamnya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja dulu di eksteriornya. Di bagian depan ini kalau kalian perhatikan, wajah depannya mirip apa? Ini jujur aja ya, tarikan garis hitam ini ngingetin saya sama grillnya dari Toyota. Terutama CHR yang baru ya. Apalagi ada tarikan-tarikan seperti ini ya. Ya balik lagi mungkin selera aja. Tapi di sini ada logo Jetour yang gede, lampu yang cukup gede, dan ada ornamen warna biru-birunya di lampunya. Dia lampunya udah proyektor juga dan tentunya sepertinya sudah LED juga. Dan di bagian tengah sebenarnya clean aja, seperti mobil listrik pada umumnya, nggak ada lubang-lubang gimana banget. Dan di sini ada kamera dan juga ada port chargernya. Sayangnya sekali lagi kita nggak boleh buka. Tapi kalau mobil China umumnya, kalau itu memang mobil China IGBT, tapi kalau untuk Goldberg biasanya sudah di-convert ke Type 2. Tapi infonya dia bisa slow dan juga fast. Jadi kalau dia udah pakai Type 2, dia harusnya sudah CCS Type 2. Dan di bagian bawah sini mungkin biar kesannya makin kelihatan sporty, dia kasih ornamen ala-ala karbon ya. Ya boleh sih, lumayan juga ya. Itu aja ada ornamen warna hitam di sekitar lampunya. Nah, profil sampingnya ini kalau kalian perhatikan, mungkin kalian deja vu ya. Mirip sama mobil apa? Well, mirip sama Chery Tiggo 5X atau mungkin Chery Tiggo Cross. Karena pada dasarnya Jetour ini juga masih satu family dengan Chery Group ya. Jadi kalau dia mungkin sharing platform ataupun ada kemiripan sana-sini, itu hal yang wajar ya. Dan satu yang bagus dari mobil ini dibandingkan dengan Chery Tiggo 5X ataupun Tiggo Cross adalah velgnya gede. Dia pakai ban dengan profil 215/55 R18. Kalau yang di merek sebelah itu velgnya kecil, di sini kasih velgnya gede dan ini jadinya kelihatan lebih proper. Bannya dari GT, velgnya dia model dual tone seperti ini, cakram depan, dan kalau kita lihat di bagian belakang, dia juga sudah menggunakan cakram. Jadi bagus ya, depan belakang dia cakram. Untuk spionnya dia sudah mendapatkan sen, ada kameranya juga, jadi kameranya 360 derajat. Dan di sini untuk handle-nya dia juga sudah ada akses untuk smart key-nya. Bagian sampingnya dia juga ada side body molding seperti ini, ada chrome di bagian samping, dan bagian belakangnya dikasih warna hitam ini jadi bikin kita ingat sama Tiggo Cross ya. Kalau yang 5X kan nggak, dia bikin warna body aja, yang di sini jadi kelihatan seperti si Tiggo Cross. Dan bagian atapnya dia juga dikasih warna hitam. Gak ada sunroofnya sih ya. Tapi mungkin biasanya kalau udah masuk sini itu bisa jadi satu unique selling point yang unik. Itu aja bagian samping. Tapi satu aja sih yang saya mau komentarin. Nanti videographer akan ngolong ya. Bisa lihat baterainya. Dan dia ground clearance-nya itu 182. Lumayan oke untuk sebuah EV. Tapi kalau full load dia akan sedikit turun ya. Jadi 162 mili aja. Nah, di bagian belakang ini juga lagi-lagi deja vu, ngingetin saya sama Chery Tiggo 5X. Kenapa? Karena bentuk lampunya ini. Cuma bedanya di sini, si Jetour itu memberikan sentuhan lagi. Dia bikin kayak 3D gitu ya, dan ditarik ke bagian tengahnya. Jadi nyambung kiri dan kanannya. Jadi kalau dibandingin sama yang 5X, tentu bagus yang ini. Dia masih kasih kayak chrome gitu ya, dengan logo Jetournya di bagian tengah seperti ini. Nggak ada wiper, tapi dia ada rear defoggernya dengan high mount stop lamp di bagian atas seperti ini. Dan untuk menegaskan bahwa ini adalah sebuah EV, dia kasih logo EV di bagian kanannya seperti ini, warnanya biru, dan dia tuh kayak ada reflektornya di sini dengan frame lagi warna hitam seperti ini. Plat nomornya di sini ada 1, 2, 3 titik sensor parkir, dan di bagian bawahnya sini dia ada aksen ala-ala diffuser dengan warna abu-abu seperti ini ya. Lagi-lagi tadi ya, videographer akan ngolong di bagian bawah, di sini ada baterainya. Baterainya itu buatan dari CATL, LFP, seperti mobil Cina pada umumnya, dengan kapasitas 53,6 kWh atau 53,6 kWh. Dan motor listriknya sendiri tenaganya 120 kW dengan torsi 280 Nm. Jadi mobil yang dimensinya sekitar 4,4 meter ini
Dengan tenaganya itu torsinya setara mobil hampir 3000 cc. Well, seperti biasa, mobil listrik tentunya tenaga dan torsinya instan. Dan mobil ini, bodinya, size-nya itu proper. Kita sih tertarik ya, kalau mobil ini bakal masuk ke Indonesia harganya berapa? Karena range-nya, kalau CLTC dia 401, tapi NEDC-nya 386. Memang banyak yang lebih tinggi ya range-nya dibandingkan dengan mobil ini. Tapi balik lagi, kalau Jetour kepengen main di segmen low, lalu menghadirkan mobil ini dengan harga yang bersaing banget dengan beberapa city car listrik ataupun mobil-mobil kecil listrik yang lainnya, ini akan jadi sebuah opsi yang menarik. Oke, jadi sementara itu yang bisa kita bahas dari mobil ini. Singkat aja, tapi mungkin semoga bisa jadi gambaran buat kalian bahwa Jetour sepertinya serius untuk membawa mobil listrik dengan size yang proper ke Indonesia. Ya, kalau kalian berharap mobil ini masuk dengan harga yang menarik, ya silakan lagi-lagi datanglah ke IMS. Mungkin kalau ada surveinya, diisi aja surveinya, kalian tertarik. Kita berharap mobil ini bisa masuk ke Indonesia tahun ini mungkin. Karena tahun ini memang jadi salah satu tahun yang banyak banget mobil listrik yang masuk ke Indonesia. Apalagi kalau kita lihat saudaranya, yang versi bensinnya harganya tuh menarik banget. Siapa tahu Jetour bisa jual mobil ini dengan size yang proper ini dengan harga yang juga menarik. Compare sama mungkin Bingo atau compare mungkin dengan ya levelnya Netavi atau dan sebagainya, tapi dia body size-nya proper sebuah SUV yang mid size. Oke, kayaknya itu aja dari Autonext kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah terkait mobil ini, gimana menurut kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonext. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.